Hai semua, namaku Malika, menemani kalian dengan berita-berita terkini di tanggal 4 Mei 2024. Di video kali ini, kita akan membahas berbagai peristiwa penting yang terjadi di sekitar kita. Dari dunia olahraga hingga teknologi, kita akan ulas semua. Jangan lupa, setelah menonton, tinggalkan komentar kalian dan bagikan video ini ya. Mari kita mulai berita pertama. Berita nomor 10 berasal dari dunia akademis. Hemas Nura, istri dari Danang Pradana, baru saja lulus sebagai dokter spesialis saraf dengan nilai cum laude dari Universitas Gadjah Mada. Ayahnya, Dr. Haji Suharjono, memiliki posisi penting sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, menunjukkan bahwa prestasi tidak jauh dari bakat keluarga. Dengan biaya kuliah yang mencapai 17 juta per semester, Hemas dan Danang membuktikan bahwa dukungan keluarga dan ketekunan adalah kunci sukses. Kisah Hemas Nura mengingatkan kita pada cerita sukses lain di dunia akademis, khususnya perjalanan karir Dr. Siti Nurbaya Bakar, seorang tokoh pendidikan Indonesia yang juga lulusan Universitas Gadjah Mada. Beliau sukses menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Perjuangan dan dedikasi kedua wanita ini dalam pendidikan tinggi dan karirnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan pentingnya pendidikan dan dukungan keluarga dalam mencapai kesuksesan. Menyentuh berita nomor 9, terjadi konflik dalam keluarga Onsu. Jordi Onsu mengungkapkan bahwa komunikasinya dengan kakaknya, Ruben Onsu, telah terputus selama setahun terakhir, yang membuat situasi dalam keluarga menjadi tegang. Kendati demikian, Jordi tetap menjaga hubungan baik dengan Sarwendah dan anak-anak mereka. Konflik ini memperlihatkan bahwa bahkan dalam keluarga terkenal sekalipun, masalah bisa muncul. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi dan menyelesaikannya. Keluarga selebriti sering menjadi sorotan, mengingatkan pada kasus keluarga Kardashian di Amerika Serikat. Dengan realita TV mereka, Keeping Up with the Kardashians, mereka sering menghadapi konflik internal yang ditayangkan kepada publik. Namun, keluarga ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada perselisihan, mereka tetap bersatu. Hal ini serupa dengan situasi keluarga Onsu, mengingatkan kita bahwa dalam setiap keluarga, konflik dapat terjadi, namun cara keluarga tersebut mengatasinya yang membuat mereka kuat. Berita ke-8 datang dari dunia entertainment, di mana kuasa hukum Sarwendah menegaskan bahwa informasi tentang gugatan Sarwendah terhadap suaminya, Ruben Onsu, adalah tidak benar. Mereka berdua masih dalam hubungan yang harmonis, fokus pada keluarga mereka. Ini menunjukkan betapa cepatnya informasi bohong bisa menyebar dan pentingnya verifikasi sebelum mempercayai sebuah berita. Kasus berita bohong ini mengingatkan pada episode dalam sejarah media Amerika pada tahun 1938 ketika Orson Welles menyiarkan The War of the Worlds, yang banyak pendengarnya percayai sebagai laporan invasi alien sungguhan. Kejadian itu memperlihatkan bagaimana media dapat mempengaruhi persepsi publik secara dramatis. Sama seperti dengan Ruben dan Sarwendah, pentingnya memilah informasi dan tidak langsung mempercayai segala yang kita dengar menjadi pelajaran penting. Berita ke-7 menceritakan tentang peluncuran Vivo V30e oleh Vivo Indonesia dengan harga mulai dari 4,7 juta rupiah. Smartphone ini hadir dengan desain 3D TrueFed Screen, baterai besar 5500 mAh, dan sensor kamera canggih Sony IMX882, menawarkan dua varian warna yang menawan. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana inovasi terus berjalan di dunia teknologi, dengan Vivo berupaya memenuhi kebutuhan dan gaya hidup penggunanya. Sejarah Vivo berawal dari tahun 2009, ketika perusahaan ini didirikan di Dongguan, Tiongkok. Seperti rivalnya Xiaomi dan Honor Plus, Vivo mulai sebagai pendatang baru di pasar yang sudah dikuasai oleh raksasa seperti Apple dan Samsung. Namun, dengan fokus pada inovasi, seperti kamera selfie pop-up pertama di dunia dan pemindaian sidik jari di layar, Vivo berhasil menarik perhatian konsumen global. Ini membuktikan bahwa inovasi konstan dapat mengubah dinamika pasar, serupa dengan apa yang ditunjukkan oleh peluncuran Vivo V30e. Bergerak ke berita ke-6, Nikita Mirzani mengungkapkan pengalaman buruknya dengan mantan kekasih, Rizky Irmansyah. Selama hubungan mereka, Niki mengalami kekerasan fisik dan mental, serta pembatasan dari Rizky yang mempengaruhi kebebasan dan kesehatannya.
Kisahnya ini menyoroti pentingnya memperhatikan tanda-tanda hubungan toksik dan keberanian untuk meninggalkannya demi kesejahteraan diri sendiri. Pada tahun 2014, publik dikejutkan dengan kasus kekerasan domestik yang melibatkan penyanyi terkenal, Rihanna, dan mantan kekasihnya, Chris Brown. Sama seperti Nikita Mirzani, Rihanna mengalami kekerasan fisik yang mengakhiri hubungannya dan memicu perbincangan global tentang hubungan toksik dan pentingnya kesadaran diri serta perlindungan. Kedua kasus ini mengingatkan pada pentingnya mendukung korban kekerasan dalam hubungan dan menyediakan sumber daya untuk membantu mereka keluar dari situasi tersebut. Berita kelima datang dari Apple yang merilis OpenLM, modal AI ringan untuk perangkatnya. Dengan 4 model bahasa yang berbeda, Apple menjanjikan kehadiran generatif AI dalam produk terbarunya, menegaskan komitmennya pada inovasi teknologi. Dengan teknologi AI ini, pengguna bisa menantikan pengalaman yang lebih cerdas dan personal pada perangkat Apple mereka. Sejarah Apple dipenuhi dengan inovasi, mulai dari penemuan komputer pribadi Apple I oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak pada tahun 1976, hingga perkenalan iPhone pada tahun 2007 yang mengubah industri telepon seluler. Serupa dengan inovasi mereka di masa lalu, peluncuran OpenLM menggarisbawahi bagaimana Apple terus mendefinisikan ulang teknologi, menjadikannya syarat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan Apple terhadap AI dan upaya terus-menerus dalam inovasi menunjukkan bagaimana perusahaan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi penggunanya. Berita keempat membahas tentang bocoran terkait iPhone 16 yang akan hadir dengan layar lebih besar, terutama pada model Pro dan Pro Max, dan penggunaan chip Apple A18. Meskipun Apple belum memberikan konfirmasi, perubahan desain modul kamera menjadi salah satu fitur yang paling dinantikan. Langkah ini mengindikasikan bagaimana inovasi terus menjadi fokus utama Apple dalam mengembangkan produknya. Kembali ke tahun 2007, ketika Apple pertama kali memperkenalkan iPhone, dunia teknologi dikejutkan. iPhone revolusioner dengan layar sentuh kapasitif penuh pertama, menggantikan ponsel dengan tombol fisik yang dominan saat itu. Kini, dengan rencana peluncuran iPhone 16, Apple menunjukkan evolusinya dalam merespons kebutuhan pasar dan inovasi. Penggunaan chip generasi terbaru dan perbaikan fitur kamera mencerminkan bagaimana Apple selalu berusaha menjaga posisinya di garis terdepan inovasi. Berita ketiga adalah tentang dukungan Indra Priawan pada minat otomotif anaknya, Isa Sander. Walau bukan mobil seharga 1,06 miliar rupiah, seperti hadiah dari Atta untuk Amena, dukungan pada hobi anak menunjukkan betapa pentingnya mendukung minat dan bakat anak sejak dini. Hal ini menciptakan lingkungan yang positif bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Mengingat kisah Soichiro Honda, pendiri Honda Motor Co., yang memiliki minat kuat pada otomotif sejak kecil, didukung oleh ayahnya. Dengan memulai sebagai pembuat sepeda motor di bengkel kecil, Honda bertransformasi menjadi merek global. Kisah Indra Priawan mengajarkan Isa mengingatkan kita pada pentingnya dukungan keluarga dalam mengembangkan hobi dan bakat, yang dapat menginspirasi anak-anak untuk mencapai impian mereka, mirip dengan perjalanan Soichiro Honda. Berita kedua mengungkap bahwa TikTok saat ini menjadi platform media sosial paling populer, dengan alat pengunduhan video seperti TikTok dan TikMate yang memudahkan pengguna. Keberadaan alat ini menunjukkan bagaimana konten digital menjadi aspek penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pentingnya mempertimbangkan aspek privasi dan keamanan dalam penggunaannya. Perkembangan TikTok mengingatkan kita pada pertumbuhan Facebook pada awal 2000-an, di mana platform ini secara revolusioner mengubah cara orang berinteraksi di internet. Keduanya menunjukkan pentingnya inovasi dalam mempertahankan relevansi di dunia digital yang cepat berubah. Seperti Facebook yang menghadapi tantangan terkait privasi data, TikTok juga dihadapkan pada tantangan serupa, menyoroti pentingnya keamanan dan privasi dalam penggunaan aplikasi sosial media. Berita pertama kami, Marco Reus mengumumkan perpisahannya dari Borussia Dortmund setelah 12 tahun mengabdi. Dengan 424 penampilan dan beberapa gelar juara, Reus akan meninggalkan warisan berharga di klub. Meskipun masa depannya belum jelas, kemungkinan besar ia akan tetap berkarir di Jerman. Bagi para penggemar Dortmund, kepergian Reus akan menjadi akhir dari sebuah era. Ketika Francesco Totti memutuskan untuk gantung sepatu dari AS Roma, setelah lebih dari 2 dekade, dunia sepak bola menyaksikan perpisahan yang penuh emosi. Sama seperti Totti untuk Roma,
Reus telah menjadi simbol untuk Dortmund, membuktikan kesetiaan dan dedikasi yang jarang ditemukan dalam sepak bola modern. Kedua pemain ini meninggalkan warisan yang tak terlupakan pada klub masing-masing, menunjukkan betapa pentingnya loyalitas dan cinta terhadap tim dibandingkan dengan keuntungan pribadi. Itu dia ringkasan berita terhangat untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terlengkap setiap harinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.